3. Baik, shalom, selamat siang para audiens yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Desimti Atalia Sopaki selaku moderator yang akan memandu debat pada siang hari ini. Saya akan mempersilakan Nutulen untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Samantha Nomen sebagai Nutulen. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta debat untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari kelompok afirmatif. Baik, perkenalkan, nama saya Yermias dan bukan pembicara satu dari tim afirmatif. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jero Kalan, saya dari kelompok afirmatif pembicara 2. Baik, perkenalkan, nama saya Fredrik Alexander Bunga dari kelompok afirmatif pembicara 3. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok oposisi untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Syatule dari kelompok oposisi pembicara pertama. Baik, saya Anastasia Nule sebagai pembicara 2. Baik, saya Didi Mustaka sebagai pembicara 3 kelompok oposisi. Terima kasih. Baik, mosi yang hari ini akan kita bahas adalah evaluasi strategi secara berkala merupakan kunci keberlangsungan dan pertumbuhan dalam suatu organisasi. Ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, debat akan dibagi dalam 2 tim, yaitu tim afirmatif dan oposisi. Yang kedua, setiap pembicara memiliki waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan argumen masing-masing. Yang ketiga, debat terdiri dari beberapa sesi, yaitu pembukaan, argumentasi, tanya jawab, dan closing statement. Yang keempat, setiap peserta debat diwajibkan saling menghormati, jangan menghina atau menyerang secara personal, dan tidak boleh menggunakan kata kasar selama prosesi debat berlangsung. Selanjutnya, debat ini akan dimulai. Bagi pembicara 1 afirmatif, saya persilakan. Baik, saya akan memberikan argumen kenapa saya setuju dengan mosi yang ada. Karena dengan melakukan evaluasi secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa mereka selalu berada di jalur yang benar, siap menghadapi tantangan masa depan, seperti adaptasi terhadap perubahan, pengukuran kinerja, dan peningkatan efisiensi terhadap perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada pembicara 1 dari tim oposisi. Ya, saya akan membacakan argumen dari kelompok kami kenapa kami menolak terhadap mosi tersebut. Karena evaluasi strategi yang terlalu sering justru dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas organisasi serta menimbulkan banyak biaya yang tidak perlu. Kami juga mengambil teori dari teori chaos yang mengatakan bahwa teori ini bahwa sistem yang kompleks seperti organisasi seringkali sulit diprediksi dan diperubah dalam kecil dapat menyebabkan dampak yang besar. Terlalu sering mencoba mengkontrol sistem melalui evaluasi formal dapat justru mengganggu keseimbangan alam. Saya mengambil contoh, bayangkan sebuah startup teknologi yang bergerak sangat cepat. Jika mereka melakukan evaluasi strategi setiap 3 bulan sekali, maka mereka menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menganalisis data dan menyusun laporan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan layanan justru terbuang percuma. Akibatnya, mereka bisa kehilangan peluang untuk menjadi pemimpin pasar. Terima kasih. Baik, saya akan mempersilakan waktu dan kesempatan kepada pembicara 2 dari kelompok afirmatif. Baik, jadi saya akan membacakan argumen saya dengan saya setuju dengan mosi yang ada. Strategi secara berkala membantu organisasi untuk tetap relevan dan adaptif dalam menghindari perubahan yang cepat baik dari sisi pasar teknologi maupun kondisi dalam. Terima kasih. Selanjutnya, saya mempersilakan waktu dan kesempatan kepada pembicara 2 dari tim oposisi.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya pembicara 2, saya menyangga dari pembicara 2 kelompok afirmatif. Kenapa? Karena saya tidak mendukung mosi tersebut. Karena saya akan membahas di sini ada faktor lain yang lebih penting daripada evaluasi strategi secara berkala. Faktor yang lebih penting yaitu adalah evaluasi strategi itu seperti contohnya itu kepemimpinan, budaya organisasi, dan juga kemampuan adaptasi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada teori yang mendukung hal tersebut, yaitu teori belajar organisasi. Teori itu mengatakan bahwa meskipun evaluasi itu penting, tetapi pembelajaran organisasi yang efektif tidak selalu membutuhkan evaluasi formal yang sering. Pembelajaran informal seperti eksperimen kecil dan umpan balik dari pelanggan juga menjadi sumber pengetahuan yang berharga. Dan juga ada contoh konkret daripada hal tersebut adalah perusahaan keluarga yang bertahan lama selama bergenerasi seringkali tidak memiliki sistem evaluasi strategi yang formal. Namun mereka berhasil bertahan dan berkembang karena memiliki nilai keluarga yang kuat, kepemimpinan yang bijaksana, dan juga kemampuan yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Demikian. Baik, selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada pembicara 3 dari tim afirmatif. Baik, saya akan bicara 2 dari tim afirmatif. Oposisi, saya tidak setuju dengan mosi ini karena evaluasi berkala memastikan bahwa organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, mengidentifikasi kelemahan, memanfaatkan peluang baru, dan tetap relevan dalam persaingan. Tanpa evaluasi rutin, strategi yang diterapkan bisa menjadi usang, tidak efisien, atau bahkan merugikan, mengancam keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Contoh, sebuah UMKM di bidang kuliner yang mengeluarkan evaluasi berkala dapat mengetahui tren baru seperti meningkatnya permintaan makanan sehat. Melalui evaluasi ini, UMKM tersebut menambahkan minum makanan sehat ke dalam. Kata lain, langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga mempertahankan pelanggan yang peduli dengan kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya saya memberikan waktu dan kesempatan kepada pembicara 3 dari tim oposisi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pembicara 3 kelompok oposisi. Saya tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan dari pembicara 3 afirmatif karena evaluasi strategis memiliki sejumlah risiko dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Jadi meskipun evaluasi strategis dianggap penting, namun proses ini juga memiliki sejumlah risiko dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah memperoleh data yang akurat dan relevan. Data yang tidak lengkap atau bias dapat menghasilkan kesimpulan yang salah dan keputusan strategis yang buruk. Selain itu juga, evaluasi strategi juga dapat menimbulkan konflik internal jika tidak dikelola dengan baik. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan terancam jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang buruk. Ada contoh konkret, perusahaan multinasional seringkali menghadapi inovasi dan fleksibilitas organisasi serta menimbulkan risiko seperti data yang tidak akurat dan penilaian yang subjektif. Namun fokus pada membangun budaya organisasi yang adaptif dan kepemimpinan yang kuat akan lebih efektif dalam memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan suatu organisasi. Sekian, saya kembali. Selanjutnya saya membuka sesi bebas untuk kedua kelompok untuk menyanggah argumen masing-masing. Terima kasih. Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari pembicara 3 pihak oposisi bahwa tadi saudara Didi berbicara kalau dalam evaluasi strategi berkala karyawan merasa konflik internal dan ketidaknyamanan. Evaluasi memang dapat menimbulkan ketegangan di antara karyawan, namun konflik ini dapat diminimalkan dengan komunikasi yang baik dan pendekatan partisipasi. Terima kasih.
Baik, saya akan menanggapi dari pembicara 3 kelompok afirmatif bahwa dia mengatakan bahwa dia mendukung mosi tersebut, dan dia juga tadi ada menyatakan bahwa evaluasi secara berkala itu merupakan kunci dari keberhasilan suatu strategi. Menurut saya itu tadi yang saya berargumen bahwa saya tidak setuju karena ada faktor-faktor lainnya yang lebih penting daripada evaluasi yang terus-menerus. Seperti kita melihat kepemimpinan dan juga budaya organisasi dan kemampuan adaptasi karena evaluasi secara berkala itu kadang juga bisa membuat strategi itu mengalami perombakan atau perubahan sehingga tidak terlalu efektif menggunakan evaluasi secara berkala. Ada faktor lain juga yang mendukung hal tersebut. Demikian dari kelompok saya. Oke, baik, jadi saya akan menyanggah pembicara 2 dari kelompok oposisi. Menurut saya tanpa evaluasi berkala suatu organisasi mungkin tidak bisa menyadari potensi atau risiko yang semakin besar seiring waktu. Evaluasi yang sering dilakukan secara terus-menerus membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi jalannya strategi dari pasar atau operasional hingga risiko kompetitif. Terima kasih. Saya akan menganggap pernyataan dari Saudara Biro yang mengatakan bahwa tanpa evaluasi berkala suatu organisasi tidak mungkin menyadari potensi risiko dengan sebuah contoh. Contohnya adalah perusahaan keluarga yang telah bertahan selama bergenerasi seringkali tidak memiliki sistem evaluasi strategi yang formal. Namun mereka berhasil bertahan dan berkembang karena memiliki nilai-nilai keluarga yang kuat, kepemimpinan yang bijaksana, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok afirmatif untuk memberikan closing statement. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari tim afirmatif. Dengan melakukan evaluasi, kita bisa memastikan bisnis kita tetap berkembang sesuai beriringnya waktu agar menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok oposisi untuk memberikan closing statement. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya tidak setuju dengan penyampaian dari kelompok afirmatif dari kesimpulan bahwa evaluasi strategi yang sering muncul justru dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas organisasi serta menimbulkan risiko seperti data yang tidak akurat dan penilaian yang subjektif. Fokus pada membangun budaya organisasi yang adaptif dan kepemimpinan yang kuat dan lebih efektif dalam memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan suatu organisasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Notulen untuk memberikan kesimpulan dari debat kali ini. Baik, saya akan membaca kesimpulan bahwa evaluasi strategi secara berkala memiliki peran dalam memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Melalui evaluasi, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan, menyesuaikan rencana dengan dinamika lingkungan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Namun tantangan seperti biaya, waktu, dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi agar evaluasi berjalan efektif. Dengan demikian, meski bukan satu-satunya faktor, evaluasi berkala tetap menjadi elemen kunci untuk adaptasi dan inovasi organisasi. Terima kasih. Demikian debat kami hari ini. Terima kasih.